Siapa yang suka mikir kalau kopi itu malah bikin stroke, bukan dia malah untuk pencegah stroke. Nah, teman-teman semuanya, banyak yang salah paham. Waktu itu Paman Ari juga sempat salah paham karena kan suka mungkin kalau misalkan orang tua kan suka minum kopi yang kayak gitulah, kopi hitam ya. Biasanya kalau orang tua, tapi kalau kopi zaman sekarang yang anak-anak sekarang itu kan kopinya kopi yang dia itu yang udah campuran lah, cappuccino lah, kopi apa lah, mochaccino, pokoknya yang udah campuran. Nah, ini teman-teman semuanya, aku tuh baru tahu ternyata kopi itu dia bisa menjadi pencegahan untuk stroke. Iya sih, benar gak sih? Ternyata minum kopi yang dia itu kopi hitam, terus sering disaring itu, terus minumnya secukupnya dengan catatan gak boleh berlebihan. Nah, itu bisa mengurangi risiko stroke dan juga dia bisa meningkatkan asupan antioksidan. Nah, ini menurut aku yang kayak, oh ternyata aku pikir kalau misalkan semua kopi itu bisa menyebabkan stroke, ternyata enggak. Nah, waktu itu singkatnya, waktu Paman Ari kena stroke itu kan memang beliau itu di warning sama dokter memang karena faktor pola makan dan gaya hidup. Yang waktu itu ya nggak kurang jaga pola makan, terus kurang makanan nutrisi, asupan nutrisinya, dan akhirnya terkena stroke. Nah, waktu kena stroke itu badannya lumpuh separuh, jadi separuh badan sebelah kiri itu nggak bisa digerakkan. Dan menurut aku kayak ya Allah, masa bisa seperti itu sampai segitunya. Dan waktu itu takut nggak bisa pulih, takut nggak bisa kembali seperti semula, dan akhirnya nyari cara gimana caranya bisa lepas dari stroke itu dengan lebih cepat. Dan akhirnya waktu itu nyari info, ketemulah sama sebuah herbal yang dimana namanya herbal Cina. Itu beliau konsumsi, yakin saja, bismillah, karena kan kita nggak tahu ya kalau misalkan kita nggak nyoba, nggak tahu bisa pulih atau enggaknya. Akhirnya nyoba, di situ masya Allah banget, karena 1 bulan konsumsi kurang lebih, yang tadinya itu susah untuk ngapa-ngapain itu udah bisa mulai ngapa-ngapain sendiri tanpa bantuan, yang tadinya benar-benar butuh bantuan orang lain. Dan terus berjalan kan, sebulan itu konsumsi, berjalan di 2 bulan konsumsi kurang lebih, itu benar-benar udah bisa beraktivitas sendiri. Beliau nyetir udah mulai biasa, beliau ngapa-ngapain udah mulai biasa kayak awalnya. Terus di 3 bulan beliau ngerasain yang benar-benar pulih total dan nggak ngerasa kalau pernah sakit gitu loh. Dan waktu itu benar-benar yang nggak kelihatan kalau beliau ini setelah udah pulih ya, itu nggak kelihatan kalau pernah kena stroke. Nah, ini teman-teman semuanya, semoga bisa menjadi pembelajaran dan gambaran untuk teman-teman semuanya.